Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan karena karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas presentasi ini. Selawat bermahkotakan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW karena beliau kita dapat merasakan indahnya ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Profesor Rinaldi selaku dosen pengempu dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya dan teman-teman yang beranggotakan Adinda Salsabila, Alika Zahra Humaira, Baratun Nafis, Rizwa Putri Widianin Tias, dan Cut Syukriyah akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Fase diam kromatografi cair, gas, dan superkritik. Untuk memulai langsung saja kepada Adinda Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang fase diam kromatografi cair. Next. Kromatografi cair sendiri itu merupakan suatu metode kromatografi cair-cair yang dapat digunakan untuk pemisahan hingga analisis kuantitatif. Dalam kromatografi cair sendiri terdapat dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase gerak atau mobile fase merupakan pembawa analit dalam proses pemisahan. Sedangkan untuk fase diam itu sendiri, yaitu stasioner fase merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam kromatografi cair selain dengan menggunakan fase gerak. Karena timbulnya interaksi dengan fase diam, maka terjadilah waktu rentensi dan terpisahnya suatu komponen senyawa analit. Fase diam yang digunakan dapat berupa bahan padat yang berbentuk molekul cair atau satu cairan yang dilapiskan pada padatan pendukung. Next. Salah satu contoh dari kromatografi cair itu sendiri adalah kromatografi cair kerja tinggi. Lalu prinsip kerja dari kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah teknik yang di mana solut atau zat larut terpisah perbedaan kecepatan elusi. Dikarenakan solut-solut ini melewati suatu kolom kromatografi. Pemisahan solut-solut ini diatur oleh distribusi solut dalam fase gerak dan fase diam. Lalu fase diam yang paling sering digunakan pada kromatografi cair ini yaitu silika gel. Pada fase diam sendiri itu makin kecil suatu ukuran partikel, maka akan semakin memperluas permukaan fase diam dan gugus aktif, serta fase diam yang berhubungan aktif dengan zat larut. Pemilihan dari fase diam itu sendiri didasarkan pada polaritas sampel dan titik didih atau leleh dari suatu sampel yang akan digunakan. Next. Lalu ada mekanisme dari kromatografi cair. Mula-mula solvent diambil melalui pompa. Solvent ini kemudian masuk ke dalam katup injeksi berputar yang dipasang tepat pada sampel loop. Dengan pertolongan mikrosiring, sampel dimasukkan ke dalam sampel loop yang kemudian bersama-sama dengan solvent masuk ke dalam kolom. Hasil dari pemisahan ini didetek oleh detektor yang akan menampakkan penampakan dari yang direkam oleh detektor, yaitu dikenal dengan recorder atau perekam. Tekanan solvent diatur dengan mengatur dan pengukur tekanan pompa pemasuk solvent pada tekanan konstan hingga tekanan kurang lebih 4.500 PSI dengan laju alir rendah, yakni beberapa milimeter per menit. Recorder akan menghasilkan kromatogram zat-zat yang dipisahkan dari suatu sampel. Tahap pemekatan dengan ekstraksi solvent dan penguapan untuk memperkecil volume sering kali diperlukan sebelum pengerjaan sampel dengan HPLC. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih penjabarannya Adinda. Selanjutnya dipersilahkan kepada Badratun Nafis. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi, kromatografi cair kinerja tinggi ini umumnya digunakan untuk menganalisis zat-zat yang labil pada pemanasan atau umumnya tidak menguap. Adapun kelebihan dari KCKT ini adalah yang pertama cepat. Waktu analisis umumnya kurang dari 1 jam. Banyak analisis yang dapat diselesaikan sekitar 15 sampai 30 menit. Yang dimana biasanya untuk analisis yang tidak rumit memerlukan waktu lebih kurang hanya 5 menit saja. Yang kedua ada resolusi tinggi. Yang dimana interaksi selektif dapat terjadi pada KCKT karena pengaruh yang besar dari fase diam dan fase geraknya. Berbeda dengan kromatografi lain, di sini KCKT mempunyai 2 fase di mana interaksi selektif dapat terjadi. Pada KCKT, interaksi antara fase gerak dan fase diamnya itu merupakan penambahan parameter untuk mencapai pemisahan yang diinginkan. Yang ketiga ada sensitivitas detektor, yang dimana detektor absorpsi UV yang biasa digunakan dalam KCKT ini dapat mendeteksi kadar dalam jumlah nanogram dari bermacam-macam zat. Yang next. Selanjutnya ada ideal untuk zat bermolekul besar dan berionik. Zat-zat yang tidak bisa dianalisis dengan kromatografi lain dapat dianalisis menggunakan KCKT, yang dimana KCKT dengan tipe eksklusi dan penukar ion ideal dapat menganalisis zat-zat yang bermolekul besar dan berionik. Yang terakhir ada mudah recovery sampel. Umumnya, detektor yang digunakan dalam KCKT ini tidak menyebabkan kerusakan pada komponen sampel yang diperiksa. Oleh karena itu, komponen sampel tersebut dapat dengan mudah disimpulkan setelah melewati detektor. Dan selain mempunyai kelebihan, KCKT juga memiliki kekurangannya yang antara lain tidak dapat menganalisis lebih dari 1 jenis sampel sekaligus. Kromatogramnya tidak dapat disimpan sebagai dokumen otentik, dan yang terakhir biaya analisis dengan KCKT mahal. Sekian penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan KCKT. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Cut Syukria untuk memberikan penjabaran terkait fase diam kromatografi gas. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi yang pertama itu pengertian dari kromatografi gas merupakan salah satu analisa yang digunakan untuk memisahkan campuran yang komponen-komponen dapat menguap pada suhu percobaan sampai 400 derajat Celcius dengan menggunakan gas sebagai fase gerak dan fase diam dapat berupa zat padat atau zat cair. Next. Selanjutnya prinsip dari kromatografi gas. Proses pemisahan campuran dilakukan antara stasionari fase cair dan fase gerak. Temperatur gas dapat dikontrol dengan oven udara yang dilewatkan melalui nyala hidrogen. Selanjutnya uap organik tersebut akan terionisasi dan menginduksi terjadinya aliran listrik pada detektor. Kuantitas aliran listrik sebanding dengan ion. Next. Mekanisme kromatografi gas yaitu gas pembawa lewat melalui satu sisi detektor, kemudian memasuki kolom. Di dekat kolom ada suatu alat di mana sampel-sampel bisa dimasukkan ke dalam gas pembawa atau tempat injeksi. Jadi sampel-sampel tersebut dapat berupa gas atau cairan volatil, mudah menguap. Lubang injeksi dipanaskan agar sampel terurutkan dengan cepat.
Selanjutnya jenis kromatografi gas. Yang pertama itu kromatografi gas cair atau KGC. Kromatografi gas cair yang fase diamnya berupa cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga salut akan terlarut pada fase diam. Yang kedua itu kromatografi gas padat atau KGP, yaitu berupa polimerik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjabarannya. Selanjutnya untuk penentuan fase diam akan dilanjutkan oleh Rizfa. Pada Rizfa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang penentuan fase diam. Fase diam itu didasarkan atas polaritas dan titik oleh atau titik di suatu sampel. Kemudian suhu maksimum untuk menganalisis suatu sampel sekitar 30 derajat Celcius. Lalu pemisahan komponen sampelnya terjadi dengan 2 tahap, yaitu perbedaan titik didih komponen dan pemisahan oleh komponen. Nah, jika komponen-komponen sampel mendidih bersamaan, maka kolom polar akan menahan komponen polar pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan. Kromatografi gas ini memiliki kelebihan, yaitu metodenya yang tepat dan cepat untuk memisahkan campuran yang sangat rumit. Kemudian metode ini sangat baik untuk menganalisis senyawa organik yang mudah menguap seperti hidrokarbon dan ether. Kromatografi ini memiliki absorben lebih stabil dan dapat menggunakan detektor dengan sensitivitas yang tinggi. Kromatografi gas juga memiliki kekurangan, diantaranya metodenya hanya untuk zat yang mudah menguap, harganya relatif mahal, dan kromatografi gas ini mudah digunakan untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar, sehingga dapat membuat menjadi lebih mahal. Kromatografi ini juga digunakan secara berulang dan reproducibility yang rendah. Aplikasi kromatografi gas yaitu menguji kadar logam secara kualitatif dan kuantitatif bagi senyawa asam absisat dan asam lainnya pada hormon tumbuhan seperti asam indolat dan giberelin dengan menggunakan kromatografi gas melalui derivat trimetilsilatnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjabarannya. Untuk penjabaran selanjutnya terkait kromatografi superkritis akan saya jelaskan. Untuk definisinya, kromatografi fluida superkritis atau biasa disebut dengan SFC merupakan sebuah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Kromatografi fluida superkritis atau SFC pada dasarnya merupakan perpaduan teknik GC dan HPLC dengan mengambil kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Untuk prinsipnya, prinsip dasar SFC sendiri merupakan perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa gerak. Untuk cara kerja SFC, yang pertama fasa gerak dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fasa gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Kemudian tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fasa gerak. Hal ini dilakukan agar mencapai keadaan fluida superkritis. Kemudian komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Next. Kelebihan SFC dibanding KCKT. Yang pertama, teknik SFC dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Tanpa pelarut organik, berarti SFC merupakan sebuah teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua,
Umumnya teknik SFC ini digunakan fluida superkritik CO2 yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Sementara gas CO2 sendiri merupakan gas yang telah terakumulasi di udara sehingga tidak berbahaya. Next. Kelebihan SFC dibanding GC, yang pertama dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Yang kedua dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh GC, dapat menganalisis molekul-molekul termolabil, dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Untuk penjabaran selanjutnya terkait skema, dipersilakan kepada Alika Zahra Umairah. Pada Alika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian penjelasannya adalah tentang aplikasi SFC. Jadi SFC digunakan dalam industri, terutama industri farmasi, untuk pemisahan molekul kiral kalau menggunakan sama dengan sistem HPLC standar. Next. Kelemahan SFC. Jadi, SFC ini merupakan instrumen baru sehingga belum banyak yang diterapkan, juga karena harganya yang cenderung lebih mahal. Kemudian tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Next. Jadi berikut adalah skema SFC. Jadi yang pertama itu ada tabung penyimpanan fase gerak. Jadi pada fase gerak yang digunakan, fase gerak yang sering digunakan yaitu CO2, karena dia memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, kemudian dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, mudah diperoleh, dan murah. Kemudian yang nomor 2 ada pompa HPLC. Jadi penggunaan pompa pada SFC ini disesuaikan dengan jenis kolom yang digunakan dalam pemisahan. Ada korelasi antara panjang kolom, diameter kolom, dan tekanan yang digunakan. Kemudian jadi semakin panjang kolom dan diameter kolom semakin banyak, maka tekanan yang dibutuhkan untuk memompa pelarut agar mengalir dalam kolom, begitu pula sebaliknya. Pompa ini berfungsi untuk mengalirkan fase gerak cair melalui kolom yang berisi serbuk halus. Kemudian yang nomor 3 ada pressure control unit. Jadi dia ini adalah untuk mengatur tekanan gas CO2 dan menjaganya agar tetap konstan. Kemudian yang nomor 4 ada filter, yaitu untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor dan agar analisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima ada manometer, yaitu untuk melihat berapa besar aliran dari fase gerak. Yang keenam ada on-off valve, yaitu untuk mengatur aliran agar tetap konstan, dapat pula digunakan untuk menghentikan aliran gas. Yang ketujuh ada valve injection valve, itu adalah injeksi sampel ke dalam kromatogram, dia ini merupakan tahapan paling awal dari proses kromatografi, yang efisiennya akan menentukan kinerja dan efisiensi proses pemisahan. Tahapan ini juga merupakan presisi dan akurasi dari hasil analisis kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang ke-8 ada kolom. Jadi, kolom ini merupakan jantung dari kromatografi gas. Kolom untuk analitik biasanya berukuran panjang antara 5-30 cm dan diameternya antara 4-10 mm. Kolom berisi fasa merupakan fasa diam, di mana fasa gerak akan lewat di dalamnya sambil membawa sampel. Jadi secara umum kolom itu terdapat 2 jenis. Ada yang pertama kolom pack dan yang kedua kolom kapiler. Yang ke-9 ada restriktor. Jadi restriktor ini adalah tipe dari pengontrol klep yang digunakan dalam sistem. Kemudian nomor 10 ada detektor. Detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadi proses pemisahan. Kemudian yang ke-11 ada recorder atau PC. Recorder ini berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Dari kromatogram yang diperoleh dapat dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari recorder ini adalah sebuah kromatogram berbentuk pik-pik atau puncak-puncak dengan pola yang sesuai dengan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan dan terlihat pada layar monitor dalam PC. Yang terakhir, yang nomor 11, itu ada plotter. Jadi,
Plotter ini adalah output akan direkam sebagai rangkaian puncak-puncak di mana masing-masing puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Demikian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Alika untuk penjabarannya. Dengan berakhirnya penjabaran oleh Alika, maka berakhir pula presentasi kami. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kritik dan saran sangat kami butuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.